mungkin untuk webinar ini sudah ada ya, di press sama dia mengenai apa pemanfaatan kan khususnya dominasinya batuan ini ya, batuan sedimen yang cenderungannya memang potensi apalagi di daerah cekungan dan air tanah ya. Bahkan halo, apa cek dulu suara saya terdengar jelas sama gambar? Dengar Pak. Bahkan banyak kasus ya. Kemudian aku pet. Oh iya, nanti saya iya kah? Nanti saya ini saya upload ya, saya dua tahun ya, ada saya apa update. Nanti saya kasihkan untuk ya wirasa. Tadi kan banyak sekali kita ya ada kawasan di Adaro ya, memang kondisinya di sana kemarin kalau kita lihat cekungan daerah Sel itu kan sangat luas sekali ya. Nah, mirip ya itu seperti di perbatasan apa di apa daerah Malang. Dan kalau kalian pernah dengar itu melalui 2 provinsi dan juga mungkinnya kayak di Adaro ya, dan potensi akan sangat besar sekali sehingga adanya saya akan berikan materi saya akan merefresh dulu sebelum masuk ke slide ya. Jadi kalau kita bicara air tanah ya, hidrogeologi ya, tadi sudah disinggung di webinar. Itu air yang terkait sama media di media air tanah itu berupa batuan. Saya sering source sumbernya, kemudian media, kemudian objek. Ada source, kemudian media, kemudian objek. Ya, air tanahnya. Air hujan, air tanah seluruhnya. Kemudian media apa? Media itu batuan. Nah, targetnya jadi bisa ini buatnya. Ya. Ini merefresh lagi ya, kemarin ada proses primer ya, kemudian konek merupakan media pori yang pembentukannya itu bersamaan dengan bukan batuan. Ketika jadi batuan media pori jadi. Nah kalau sekunder itu setelah terbentuk batuan rekahan kemarin banyak sekali ya pengaruhnya kalau rekahan karena faktor eksogen ya, kemudian bisa berupa mungkin getaran mungkin menimbulkan juga rekahan berat, pemburuan. Kalau yang endogen ya misalkan dari ledakan ya, kemudian tektonik ya, tektonik itu yang bisa menimbulkan kecilnya air tanah dalam media itu melalui porositas ya, keterhantaran hidrolik atau conductivity. Untuk porositas ini ada beberapa contoh ya, misalnya porositas yang ada di batuan sedimen seperti pasir halus ya, ini fine-nya tensinya sekitar 30-35, kemudian lempung lebih besar ya. Kenapa besar? Karena lempung itu lebih padat, buburnya lebih halus ya, sehingga porosnya lebih kecil. Beda dengan pasir ya, batu pasir ini ukuran buburnya lebih besar ya, ada 40 lempung,
kemudian porositasnya juga besar. Kemudian batu lempung ini juga kecil. Nah, batu lama ini pertengahan, ya, pertengahan antara pasir sama lempung. Dan lempung lano ini variasinya nanti ada banyak variasi, kan lempung pakan ya, atau dibalik lano pasiran ada juga. Jadi kalau lempung pasiran itu dominasinya ke ya ini apa silty clay di grup MDD. Nah, di sini ada contoh batuan pada batuan friksi, ini ada fragmen itu misalnya yang friksi dia sangat beragam ya, namun tidak terlalu rak. Yang kira yang besar sampai kali ini batuannya dan hilangnya pun untuk yang satu bahan lebih banyak hasil gerakan friksi. Kemudian yang beku lava, nah beku lava ini kan dia padat ya, kristal mineral yang padat sehingga rongga-rongga udara ini terisi oleh mineral gas sehingga air itu tidak bisa masuk. Nah ini biasanya dinamakan aquifluid ya, aquifluid yang tidak bisa tertembus dan bisa mengairkan. Ini contoh rekahan ya, ada faktor alam, geogenik, teknik kegiatan manusia ya. Nah sumber-sumber tenaga yang tadi ada endogen, ada eksogen ya, kemudian peristiwanya geogenik, faktor alam ada lipatan, kemudian untuk yang antropogenik ya, itu akan perilaku hewan, kos, serangga, membuat sarang. Nah ini bisa menimbulkan proses sekunder ya, cacing itu buat di dalam tanah yang bisa mendapatkan bisa menyebut suatu rongga-rongga yang bisa menjadikan perubahan positif. Itu mungkin satu ya, Ether 1998 ada keterusan atau konduktivitas, ketarusan, ada daya simpan atau storage. Aktivitas adalah kemampuan untuk meluluskan air melalui menggapori batuan tanpa mengubah sifat fisik air. Jadi meluluskan air. Nah, satuannya apa? Satunya ini ya, mirip kecepatan ya, velocity atau detik. Nah, namun perbedaannya kalau ini air yang ada pada media tanah atau batuan ya, sehingga kecepatannya sangat dipengaruhi oleh batuan. Kalau kecepatan yang di luar di permukaan itu kan tidak ada media penghalang, dalam artian media pergerakannya di bebas lah ini. Kalau di air tanah kan dia ada media sebagai tempat alirannya dengan yang lain. Namun untuk satuannya sama ya. Kemudian ada transmissivity atau transmisivitas, jumlah air yang dapat mengalir melalui sebidang vertikal, suatu bidang vertikal seperti bed. Jadi ini nanti kita lihat satuannya, satuan per P. Bisa kita lihat. Jadi kalau itu kemampuan tuan untuk melulus mudahnya air tanah gitu ya, nggak boleh bilang seperti lebih memudahkan untuk mengingat-ingat. Namun kalau transmisivitas ada faktor pergerakan suatu akibat seperti akibat ada pengalinya, apa namanya adalah B, ketebalan.
simpan storage koefisien daya simpan volume air yang dapat dilepas atau dapat disimpan oleh air setiap satu satuan luas yang berubah kedudukan tanah. Maka nilai K, T, dan S menentukan jenis akuifer dan kandungan air tanah pada daerah tertentu. Jadi karakteristik akuifer itu apa? Terdiri pada K, ya, kemudian T sama S. Ini karakteristik akuifer. Nanti kalau misalnya ada soal, sebutkan dan jelaskan karakteristik akuifer. Yang menyebutkan K menurut Vetter ya, satu dan S. Nah, S itu kenapa tidak ada satuannya? Storage, daya simpan. Di sini nggak ada satuannya untuk apa? Untuk ya S-nya. Karena nanti cuma berdasarkan volume. Nah, ini contohnya dalam suatu media ya. Ini ada suatu media ini, kebetulan ini ada suatu zona suatu permisalan dan konten akuifer. Kemudian pada lapisan konten akuifer ini kemudian dipotong, diambil. Kemudian di sini ada lebar 1 meter, kemudian tinggi 1 meter. Kemudian ada 2 buah gali, ya, misalkan aja. Kemudian ada beda ketinggian ini muka air tanahnya, tinggi sungai 1 m. Nah, sehingga adalah Q kali D L per kali D. Q ini apa? Debit aliran dari air tanah. Ingat debit itu apa? Debit itu L3 per T. Nah, ini seperti debit air permukaan, tapi beda-beda ini debit yang keluar dari suatu media air discharge. Ini satuannya ya, meter kubik per D ya, ini per D, ini 1, ini per D. Kemudian dikali M, selisih dari jarak ini sama ini ya. Kemudian dibagi M kuadrat ya, dibagi luas, ini luasnya ini kali ini dibagi M DH, jarak ini selisih tinggi dari muka air tanah dari 2 ya, ini coret ketemunya meter per D, ini 1 ya, ini minus 1, ketemunya meter per D, bisa meter per sekon ya. Yang jelas ini L per T. Sampai di sini pertanyaan? Baik. Nah, ini ada beberapa ini ya, tabel saya dapat dari ya. Jadi ada beberapa material yang mempunyai nilai K ini di alam ya. Saya ketemu beberapa lokasi. Misalkan glacial till ya, ini ada meter per D, feet, ini konversinya ya, meter per D, ini galon ya. D kalau di Indonesia pakai ini misalkan glacial till ini apa dengan suatu salju yang apa kombinasi ya, biasanya kalau di antara 10 minus 7 sampai sekitar hampir 1. Kemudian untuk gravel dia relatif besar ya, cepat sekali. Nah, ini untuk clay itu relatif clay lambat ya, bahkan di daerah penelitian
Kalimantan besok kali 10 nah ini nunggunya surut itu sampai sehari penuh ya, sampai hampir 12 jam. Suhunya itu di sungainya di bawah 1 meter ya. Saking lambatnya ya. Sangat lambat. Beda cepat sekali itu ya, pompa aja sekali, atau misalkan kita pakai yang multistack ada shade atau rock dan nah, ini ada beberapa yang kita ya, kebalik enggak nih, sorry tadi itu ya sebenarnya. Kalau yang lama itu yang model apa, ada yang pot yang lama itu 176 ini modifikasi lempung ya, 11 dan nano 7 masuk kita sisa yang satu perawat itu yang bisa jadi Indonesia sini bisa familiar A kali nanti ini P apa dialamkan di PA ya, apa luas ya, penampang, kemudian P ke tempat ini kalau begini tanya ya kemudian V nya kita harus cari F ya. V contoh ya, untuk ada suatu soal aktif kompos korset jadi apa ya, masa dengan K-nya 60 DO sangat iya ya, DHD 1 per 1000 meter, porositasnya 0,2, kemudian V per DHL dan porosnya 0,2 V-nya. Kemudian untuk yang clay itu lebih lambat, 0 meter per D, 0,01 meter per D, kemudian pH per D-nya 1 meter per 10, kemudian N-nya 0,5. Nah ini sama caranya lagi, N-nya K, pH-nya bisa kita simpulkan bahwa clay itu memang lebih lambat dari korset kasar. Ini sering kita jumpai ya, daerah misalkan kalian mau PA di Kalimantan Timur, sampai kita jumpai lakukan konsep perpaduan pasir lempung lorong dan biasa untuk menskripsikan asal langsung di lapangan ya. Bedanya lempung sama lano itu kan kalau orang nggak terbiasa ini ya bisa apa bisa salah. Nah mungkin harus kita belajar lagi mengenai apa sifat fisik kilapnya mana, kilapnya apakah dia lilin ya, kilapnya tanah tidak bisa, kemudian dari butirannya dari kemudian apa porositasnya untuk lapangan biasanya untuk dari kemudian yang kedua apa T transmisivitas yang tadi sudah ini
T itu ya contohnya confined material, ada observasi well or visionary job ya ini Euclidean gradient 1 meter of floating system. Kemudian ini ada perbedaan jarak ya, ada jadi dicontohkan misalkan diambil suatu kotak T ya, sama dengan K kali B. B itu apa? B itu ketebalan akufer. Ketebalan akufer. Jadi kalau tadi K itu meter per detik ya, nah, kali B ya, itu sama dengan D apa itu? D sama baru BD apa itu? D. Sekarang ini selisih jaraknya ini 1 meter, 1 kilo ya. Ketinggian yang 1 meter, kemudian lebar itu banyak 100, kemudian banyak ini 50 kilo 100. T sama dengan K kali B ya. K-nya berapa? Ya. K-nya ini untuk sen satuannya. B-nya apa? B-nya ini satu Q debit aliran kuat dan suatu media ini T ya kali B dia tadi T-nya berapa T-nya ini, kemudian V-nya ini lebar, kemudian kali 1 M mungkin bisanya ini, kemudian DL dari head dari itu. Nah sekarang storage. Tadi K sudah ya, T sudah. Sekarang storage. Di sini ada dicontohkan ada dua model, ya, yang satu unconfined, ya, bebas ini ya, aktivitas tekan. Sama-sama kita contohkan diambil sampel misalkan satu kotak sama-sama ya ini. Kemudian, nah ini yang membedakan antara dua tadi. Ini sama-sama ini ya, misalkan penuh air sama-sama kemudian airnya diambil dalam suatu media yang berbeda. Ternyata volumenya bebas itu lebih tinggi yang dilepaskan. Sehingga N sama dengan volume of water. Volume dari air ini per unit area kali head inch. Jadi dari unit area itu kali perubahannya. Kalau ini unit kan A ya. Head itu apa? Itu ketinggian kali H. Volume ya. Volume kali luas ya, kali H mencoret-coret ya, sehingga S itu tidak mempunyai satuan. Ada pertanyaan dari karakteristik akufer? Saya Pak. Ya silakan. Yang sebelumnya Pak, yang tadi di slide sebelumnya Pak. Yang kui. Yang ini? Yang mana yang ini? Bukan Pak, yang sebelumnya lagi. Banyak betul turun Pak.
turunan terus kita yang kita pakai yang di akhir. Nah, pengaruh dari turunan rumus Sebetulnya ini enggak ya turunan. bukan yang ini, Pak. Yang mana? Ya, nah, Ini. Ya. Yang T. ya ini, Pak. Nah, ini nah. Gimana? T. Ini. Perlu ya. Ini salah satu trik untuk mengetahui apakah itu masih bukan turunan. Kalau turunan itu sudah beda lagi itu satuannya. Ini kalau kita ingin mengetahui hasilnya, itu kita lihat satuannya. Itu berubah atau beda. Ini ya. Kan pertama ya, ini atau tiket besar besar. Ini K. Kali ini kan rumus ini yang rumus seperti yang ini ya, Darcy ya, memang kalau di sini Q-nya kecil ya, Q ya, BW, ingat BW ini kan tebal ya, kali sana, jadi rumusnya luas. Khusus untuk model aktiver ya. Luas kan biasanya panjang kali lebar ya enggak, sekarang ini panjang ya, ini lebar. Nah, kalau untuk aktiver tebal ini tebal ya, kali W. Nah, jarak ini. Nah, nanti di lapangan ini yang pertama sering saya tekankan ketika kita di lapangan, kita pertama itu menentukan batas biologis, batas ya, seperti tadi ketika webinar kan, batas ini sangat penting ya, catchment area, cakupan air tanah ya, water set. Nah, ini batasnya penting. Nah, makanya itu di sini juga sama ya. Batasnya itu untuk yang nilai T di sini K, untuk ini ya K biru pakai HDL ini tadi sama, ini sama ya. Nah ini kan seperti A ini. Ini tinggal balik ya, ya. Nah ini kan dipecah nih, Nah, ini jadi T. Ini dia pakai L. Jadi ini yang dipecah itu A dipecah jadi B ketebalan ya, kali lebar. Gitu. Masih bingung? Ya, paham. Ini cuma mecah aja sebenarnya, mecah di A-nya. Pecah rumus luasnya itu ya. Terus Tarik. Ini step. Nah itu. Jadi kita nyari ya. Bentuk meter per D sekarangnya jadi itu, Pak. tapi ini hari ya, D kan hari ini 100 M per I 1 ya, beda 1 kan bisa dimasukkan bisa tidak satunya ini
kemudian di PW masukkan ke sini ya, ketemu ini udah sudah masukkan. Paham nggak? Iya Pak. Cuma mengurai ya. Cuma mengurai A ya. A itu kan luas ya, A luas. Kalau berhubungan sama T dia urai kekebalan ya. Sama weightnya, sama lebarnya. Baik, kemudian ke concentration ya. Nah ini concentration ya, ketika ada pemompaan ya, teman-teman, ini ada perubahan muka air tanah. Kemarin sudah saya singgung ya concentration, tapi masih bekas mengacau. Jadi kerucut penurunan ini misalkan ada suatu sumur bor ya, kemudian dipompa. Ini unconfined ya, ini untuk lapisan yang bebas ya, dipompa, nah, akan muncul ini perubahan muka air tanah ini. Bila kita sayat dia seperti ini, kerucut. Dia akan muncul kerucut seperti kerucut lah ya, kerucut. Nah, perubahan ini, perubahan muka air tanah yang diakibatkan pemompaan ya, nama modelnya seperti concentration, surutan, kerucut surutan atau kerucut penurunan air tanah. Nah, kemudian ada limit of concentration, jadi batas dari penurunan tadi. Beda dengan yang model confined. Ya, confined ini kan atasnya ada lapisan-lapisan kedap ya, misalkan ini clay. Nah, untuk confined ini sering yang terjadi itu concentration-nya itu lebih luas. Ini ada draw